Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebelum spoiler Jujutsu Kaisen dirilis hari ini, Abdi Kos ingin menjawab komen teman kos yang sangat banyak, yaitu tentang kemunculan Monster Tengen. Prediksi dong bang, kira-kira Monster Tengen nasibnya bakal gimana? Berharap munculnya Monster Tengen di chapter berikutnya. Monster Tengen hanyalah legenda dan mitos. WKWKWK, Monster Tengen gak jadi. Hedeh. Yap, setelah melihat akhir dari chapter 268, sulit sekali memprediksikan kalau Monster Tengen akan bangkit alias merger Tengen dengan penduduk Jepang. Tidak akan terjadi jika janin Tengen adalah objek kutukan sama seperti janin Sukuna, dan domain expansion Yuji memisahkan semua objek kutukan yang ada di tubuh Megumi. Maka kemungkinan besar Tengen ikut disucikan bersama dengan Sukuna. Tapi ya, hal ini akan berpengaruh pada barir Tengen yang ada di Jepang. Sementara itu, jika embrio Tengen masih ada di tubuh Megumi alias tidak ikut disucikan layaknya Sukuna, maka tinggal menunggu waktu hingga Megumi akan diperlihatkan menjadi wadah plasma bintang berikutnya. Dan ya, apakah masih ada harapan Monster Tengen bangkit? Jawabannya adalah tidak ada. Kenjaku sudah mati, Sukuna sebagai final boss juga sudah mati, bahkan Uraume juga sudah mati. Semuanya sudah selesai, kecuali kita harus memaksakan teori kebangkitan merger Tengen. Maka di sini Abdi Kos akan buat 7 teori yang bisa dijadikan landasan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check out, check it bro. Teori pertama, satu Game Master masih hidup. Yap, kemungkinan besar Cooling Game tidak akan 100% berhenti karena ada satu Game Master yang masih hidup. Buat yang tidak paham, Cooling Game memang dibangun menggunakan barir Tengen, tapi sebelum mati Kenjaku sempat menambahkan peraturan bahwa ada 3 orang yang dikecualikan dari kematian untuk memulai merger. Ketiga orang tersebut adalah Geto Suguru aka Kenjaku, lalu Megumi Fushiguro aka Sukuna, dan terakhir adalah Shiorihime aka Uraume. Jadi ya, meski 3 villain tersebut sudah mati, tapi yang masuk peraturan Cooling Game adalah wadahnya, yaitu Megumi Fushiguro, bukan Sukuna. Jadi jika Megumi menjadi jahat, dia bisa saja memulai penggabungan, tapi sayangnya Megumi terlihat sudah bertobat, bahkan mempunyai ideologi baru, yaitu ingin hidup untuk orang lain. Jadi teori pertama ini sangat lemah untuk bisa terjadi. Teori kedua, energi kutukan yang terkumpul sudah cukup untuk memulai penggabungan. Yap, tujuan Kenjaku mengadakan Cooling Game sebenarnya untuk mendapatkan asupan energi kutukan yang sangat-sangat besar, yang mana energi kutukan tersebut berasal dari emosi negatif akibat pertarungan di Cooling Game. Dan ya, melihat dahsyatnya pertarungan di Cooling Game, termasuk Kenjaku yang memburu player Cooling Game hingga akhir, plus para tentara Amerika yang menginvasi para pemain Cooling Game, kemungkinan besar hal-hal ini sudah memenuhi barir Cooling Game dengan energi kutukan negatif. Itulah kenapa Kenjaku sempat menggerakkan barir Cooling Game untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak berada di koloni. Jadi ya, sempurna atau tidak sempurna, kemungkinan besar merger sebenarnya sudah bisa dimulai tanpa harus menunggu seluruh player mati. Tapi ya, laki-laki yang bisa melakukan hal ini hanyalah Megumi Fushiguro, dan dia terlihat sudah menjadi orang yang tercerahkan setelah dipisahkan dari Sukuna. Teori ketiga, apa yang akan terjadi jika barir Cooling Game dilepaskan? Yap, jika memang penggabungan tidak bisa dilakukan alias harus menunggu semua player mati kecuali Megumi, maka Cooling Game bisa dihentikan secara paksa, yaitu dengan melepas barir Jokai dan barir Bokai milik Tengen, yang mana hal ini bisa diketahui Megumi jika dia menjadi wadah plasma bintang. Nah, inilah yang masih misterius, apakah melepas barir Bokai dan barir Jokai Tengen sebagai pondasi Cooling Game akan menyebabkan kekacauan yang tidak kalah besar, karena barir Jokai dan barir Bokai Tengen bukan hanya jadi pondasi Cooling Game, tapi juga pondasi dunia Jujutsu. Jadi jika barir tersebut dilepas, semua emosi negatif manusia di Jepang akan langsung membentuk roh kutukan. Para manajer Jujutsu akan kehilangan kemampuan barir, dan dunia Jujutsu akan langsung terbuka ke publik. Dengan kata lain, zaman keemasan Jujutsu akan langsung kembali di Jepang. Jadi ya, Abdi Kos sangat menantikan penyelesaian dari hal rumit ini. Teori keempat, jika Cooling Game tidak dihentikan, yap, jika melepas barir Jokai dan barir Bokai Tengen akan menyebabkan resiko yang tidak kalah besar. Maka apa yang harus dilakukan para penyihir? Apakah aman membiarkan barir Cooling Game tetap ada? Jawabannya adalah tidak aman, karena sudah ditambahkan peraturan untuk tidak ada player lagi yang bisa masuk. Jadi ya, jika barir Cooling Game dibiarkan, hanya tinggal menunggu waktu sampai para player mati dengan sendirinya. Entah itu karena faktor usia atau karena faktor inkarnasi yang mencapai batasnya. Jadi ya, tidak dihentikan pun, Cooling Game di masa depan tetap akan berhenti, tentu saja dengan energi negatif yang terkumpul di masing-masing koloni menjadi luar biasa besar, karena Cooling Game sempat berlangsung selama bertahun-tahun.
Teori kelima, plot twist dari mumi Tengen. Yap, di video sebelumnya Abdikos membuat teori kalau mumi yang dimakan Sukuna bukanlah mumi dirinya, tapi mumi Tengen yang melakukan mumifikasi untuk mencapai pencerahan. Yap, jika teori Abdikos tersebut benar, maka di tubuh Megumi bukan hanya ada embrio Tengen, tapi juga ada mumi Tengen. Yap, bagaimana kalau bukan Megumi yang mengendalikan Tengen, tapi Tengen yang balik mengendalikan Megumi? Dari sini kita tidak lagi butuh Megumi untuk memulai merger, tapi hanya perlu Tengen menjadi jahat, dan Tengen menjadi jahat lebih bisa terjadi karena background dia yang masih sangat misterius. Yap, tidak harus menjadi monster atau merger. Bagaimana kalau Tengen memanfaatkan baru cooling game yang berisi emosi negatif untuk mengevolusi manusia di Jepang sehingga mereka menjadi penyihir atau menjadi roh kutukan sesuai amal perbuatan? Maka ini akan jadi ending yang benar-benar plot twist. Teori keenam, Yuji yang jadi wadah Tengen. Yap, Abdikos sedang tidak bercanda ketika membuat teori ini. Meskipun potensi Megumi menjadi wadah Tengen sangat besar, tapi Yuji juga bisa menjadi wadah Tengen. Pertama, Yuji punya cara untuk memindahkan Sukuna kembali ke tubuhnya. Tentu saja jika Sukuna menginginkannya alias sesuai keinginan keduanya, sehingga tubuh Yuji dan jiwa Sukuna bisa koeksis. Dan ya, seperti yang kita tahu, bukan hanya Sukuna yang ada di tubuh Megumi, tapi juga Tengen. Yap, karena Megumi tidak punya kemampuan sebagai wadah layaknya Yuji. Bagaimana kalau Tengen pada akhirnya dipindahkan ke tubuh Yuji? Ini juga pernah di foreshadowing kalau ada sosok ikan hitam di belakang Riko Amanai, sama seperti Yuji yang pernah didekati ikan hitam di opening. Yap, di cooling game ikan sendiri diibaratkan sebagai player yang ingin memulai migrasi alias menyeberang ke Nirwana. Bagaimana kalau Tengen adalah ikan yang ingin menyeberang dari tubuh Megumi ke tubuh Yuji? Ini memang tidak ada hubungannya dengan merger, tapi membuka potensi Yuji menjadi yang terkuat. Teori ketujuh, plot twist dari keadaan Yuta. Yap, di chapter 269 kita 99% akan ditunjukkan dengan keadaan Yuta. Yang menarik adalah Nobara mengatakan kalau Megumi harus ikut untuk melihat kondisi Yuta. Dari sini Abdikos memaknai negatif, yaitu ada plot twist yang sedang dipersiapkan GG, di mana plot twist ini membutuhkan pertemuan Megumi dan Yuta. Bagaimana kalau disinilah Kenjaku akan mengambil alih kondisi Yuta lalu memaksa Megumi untuk memulai penggabungan? Agak memaksakan, tapi ya bukan hanya teman-temanku. Abdikos pribadi juga sangat menantikan wujud dari merger Tengen seperti apa. Apalagi Jujutsu Kaisen masih tersisa 3 chapter. Bagaimana kalau endingnya adalah merger atau kekacauan di dunia Jujutsu, sehingga Yuji terpaksa harus memakan jari terakhir Sukuna untuk memanfaatkan kekuatannya melawan kekacauan yang diakibatkan monster Tengen. Kalian merasa aneh nggak sih? Yuji diciptakan oleh Kenjaku untuk melampaui Sukuna, sementara Sukuna tidak marah pada Kenjaku yang menciptakan monster seperti Yuji. Jadi jika endingnya hanya Yuji mengalahkan Sukuna, maka fix Kenjaku dan Sukuna adalah villain yang kekalahannya sangat konyol. Sukuna sendiri kalah konyol karena kesombongannya, dan itu masih bisa dimaafkan. Tapi Kenjaku, dia kalah karena settingannya sendiri, dan itu sangat tidak bisa dimaafkan, alias Kenjaku kalah oleh kebodohannya sendiri. Dia akan jadi Aizen versi sampah di dunia shonen. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.